Artinya apa? Artinya ruang tamu bisa jadi dikondisikan di dalam bangunan rumah. Dengan kata lain, ada satu koridor, ya. Jadi buka pintu utama yang ditemui adalah koridor, kemudian dia masuk. Pertama adalah kamar tidur, barulah kemudian di dalamnya ditemui ruang keluarga. Nah, ruang keluarga inilah yang kemudian difungsikan sebagai ruang tamu. Dan kalau ini yang terjadi, potensi keberuntungan itu anjlok juragan. Mengenai masalah jodoh, apakah sudah dekat atau masih jauh, Pak? Kalau dibilang jodoh, tahun lalu dia sudah dapet. Tahun ini gimana, Pak? Tahun depan? Kalau tahun depan banyak kebohongan buat dia, jangan. Jadi intinya harus sabar dulu, Pak Kang, ya? Ya, jadi tahun ini ada peluangnya tapi kecil. Saya nggak yakin kalau Asep ini tidak menemukan belahan hatinya di tahun lalu. Karena kedua-duanya merupakan handicap, ya. Padahal potensi keberuntungannya besar. Kalau itu tidak bisa ditanggulangi, tentu kemajuannya menjadi sulit diharapkan. Dan bidang yang cocok mestinya dia bergelut di bidang yang paling bagus adalah logam, kedua campuran api logam, ya. Walaupun ada bidang lain yang cocok tapi potensinya kecil, saya tidak sampaikan. Saya ada rencana renovasi rumah, Pak. Sebaiknya sebelum sincia atau sesudah sincia? Sesudah dong ya. Sebabnya sio tikus kan lagi ciong tahun ini. Dan kalau lagi ciong, memang kita bisa aja menghitung ada celah-celah yang bisa bagus gitu ya, pada tanggal sekian begitu. Tetapi ada lebih baik kita preventif jaga deh, ya. Ini bagaimana, Pak? Cocok gak kami berdua sebagai pasangan? Kalau nggak cocok, wah sayang. Waduh. Karena mereka ternyata cocok, walaupun ada walaupun loh ya. Apa yang mau ditanyakan? Saat ini bekerja sebagai seorang sales otomotif. Prospeknya bagaimana, Pak? Wah, kalau dia nggak kaya sih bohong ya. Waduh. Dari tadi banyak yang cocok ya? Iya, ini sih luar biasa. Nah, kalau dia sampai nggak berhasil, itu mesti dikarenakan dua hal lagi yang tadi saya udah sampaikan sebagai batu sandungan. Apa itu? Kita akan jumpai Pak Kang yang sudah tersambung pada malam hari ini. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selalu baik juga Gan, selamat malam juga dan selamat malam kepada sahabat Sonora di belahan bumi, manapun. Sehat Pak Kang ya? Selalu always dong. Selalu always, itu yang paling penting di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Pak Kang, ini seperti biasa Pak Kang, belum acara mulai, udah banyak yang respon. Oh ya? Betul Pak Kang. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjawab sebanyak mungkin malam Betul ini. Pak Kang. Cuman di awal saya mau tanya dulu Pak Kang. Ada apa tuh? Seputar Feng Shui. Ini anak-anak milenial sekarang kan rumahnya nggak begitu besar Pak Kang ya, karena harga rumah makin lama makin mahal ya, paling besar sekitar ukuran 72 Pak Kang. Nah, ini biasanya kalau rumah yang minimalis Pak Kang, kamar tidurnya itu berdekatan sekali dengan carport. Nah, kalau dilihat dari Feng Shui ini posisi ini seperti apa Pak Kang? Kalau kamar tidur berdekatan dengan carport ya nggak ada masalah. Oke. Namanya carport adalah ruangan terbuka. Iya. Ya, sebab dia nggak mungkin ada bidang-bidang lain di atas ataupun di bawahnya. Ya, kecuali kalau itu adalah rumah susun misalnya, gitu kan. Dan itu pun sulit untuk mengondisikan carport berada di atas kamar tidur atau di bawah. Kalau di bawahnya berarti bernama garasi.
Betul. Itu Iya. kalau garasi adalah bidang yang tertutup rapat. Iya. Ya. Nah, kalau kamar tidur itu berada di atas garasi, ini yang nggak boleh juga kan. Oke. Jadi kalau cuma bersebelahan, misalnya dia memakai mobil, kemudian berhenti di luar toh, di halaman, dia masuk ke dalam rumah, tentu biasanya harus ruang tamu dahulu juga kan. Iya. Nggak mungkin toh, kemudian dia berhimpitan dengan Kamar tidur. kamar tidur, kecuali rumahnya lebih lebar daripada yang Anda maksud. Betul. Bisa jadi di sampingnya adalah ruang tamu, bersebelahannya adalah kamar tidur. Itu bisa terjadi. Iya. Tapi untuk hal semacam ini, biasanya setidaknya lebar rumah harus 6 meter. Iya. Ya, tapi kalau rumah itu relatif kecil, sepertinya nggak mungkin terjadi. Betul. Nah, kalau itu terjadi, artinya apa? Artinya ruang tamu bisa jadi ada dikondisikan di dalam bangunan rumah. Dengan kata lain, ada satu koridor. Ya, jadi buka pintu utama yang ditemui adalah koridor, kemudian dia masuk. Pertama adalah kamar tidur, Iya. barulah kemudian di dalamnya ditemui ruang keluarga. Nah, ruang keluarga inilah yang kemudian difungsikan sebagai ruang tamu. Oke. Dan kalau ini yang terjadi, potensi keberuntungan itu anjlok juga kan. Ya, karena apa? Karena kalau diasumsikan sebagai manusia, kita lihat aja, masakah ada rongga mulut setelah perut? Iya. Ini nggak bagus. Nah, kemudian ada juga karena rumah itu kecil, dia membuat ruang tamu di depan. Oke. Namun karena lahannya kecil, dia bikin bertingkat. Nah, pada zaman dulu nenek moyang kita orang Asia itu tidak mungkin membuat tangga di ruang tamu. Betul. Tetapi karena anak-anak sekarang ini banyak yang bersekolah di luar, kemudian mengikuti pola di luar, maka seringkali baru masuk ke ruang tamu ada tangga ke atas. Ini menandakan bahwa banyak hal-hal yang seharusnya bersifat keberuntungan mengalir keluar, bukannya masuk ke dalam. Betul. Ya, karena nggak mungkin dia membuat tangga dari arah bagian dalam naik ke atas ke arah luar. Ya, tetapi dari luar masuk ke dalam. Nah, ini berarti apapun yang dari atas akan meluncur keluar. Oke. Ya, ini tentunya tidak baik. Oke. Nah, sedangkan kita lihat kalau Anda nggak usah jauh-jauh lah juga kan. Anda pergi ke Australia. Setahu saya beberapa tahun yang lalu di sana sudah ada grup ya, ikatan ahli feng shui. Mereka setidaknya sudah memiliki anggota di atas 1.000 orang ahli feng shui dan kebanyakan bule. Mereka tidak lagi membuat rumah dengan konsep seperti yang tadi saya katakan. Itu apa? Tangganya diumpetin sama mereka, ya, mengumpat. Nggak mungkin dari depan begitu, ya. Nah, kalau itu terjadi, tentu ini pun berdampak kepada kamar tidurnya. Ya, kamar tidur, kemudian biasanya naik langsung kamar tidur. Jadi apapun yang dibuat di kamar tidur itu akan meluncur keluar. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan dengan rumah kecil, ya, jangan sampai kemudian kamar tidur itu berada di atas garasi, ya. Nah, kebanyak terjadi, dan ini saya sebagai praktisi udah puluhan tahun melihat banyak kasus yang ditanyakan kepada saya, Pak Kang, kenapa ya
sebelum saya pindah ke rumah ini, anak saya nomor seanu itu udah bukan main lihainya. Matematikanya jago, kimianya jago, biologinya luar biasa. Tapi pindah ke rumah ini, dia langsung lemah. Nilai di sekolahnya langsung merosot tajam. Ya. Ternyata kamar tidurnya ada di atas garasi. Daerah yang tidak stabil, selalu berputar. Sehingga orang yang tadinya, anak yang tadinya pandai sekalipun, itu akan mengalami gangguan, penurunan kemampuan berpikir. Logikanya tidak lagi selaras dengan nalurinya. Padahal keselarasan ini kan sangat dibutuhkan dalam konsep feng shui apalagi. Betul. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang bikin misalnya, dan kebanyakan itu pada unit-unit apartemen. Ya. Kalau dia dalam waktu masih sekolah nggak cari duit sih nggak masalah juga kan. Betul. Tapi banyak terjadi ini pasangan muda nih ya. Jadi suami istri muda, mereka membeli unit yang relatif kecil, apakah itu 1-2 kamar begitu. Dan biasanya kita masuk ke dalam rumah, yang kita temui apa juga kan? Seringkali dapur dahulu. Langsung dapur bahkan. Iya. Ya, ini pun satu kekeliruan yang sebaiknya tidak terjadi gitu ya. Apalagi kalau ini terjadinya pada anak gadis. Pergaulannya bisa menyimpang gitu. Ya, kecuali imannya betul-betul kuat deh. Kalau imannya kuat sih nggak ada masalah. Jadi orang tua harus peduli hal ini. Karena apa? Dulu katanya si orang tua nih, anak saya tuh patuh loh katanya. Sekarang kok bisa bengal ya tuh anak katanya. Ya, karena kamar tidurnya bersebelahan langsung dengan dapur begitu. Nah, ini pun akhirnya kalau dia kemudian memperoleh jodoh yang baik, nggak apa-apa. Tapi kecenderungan dipermainkan itu besar juga kan. Sehingga seringkali juga anak gadis ya yang tinggal dengan posisi kamar di bawahnya ada kompor. Bahkan kalau dia tuh sama orang tuanya sekalipun, kalau ada kamar yang di bawahnya adalah dapur, di atasnya adalah dapur atau bersebelahan dengan dapur, jodoh menjadi sukar didapatkan. Dan kalau didapatkan biasanya nggak sesuai dengan kelaziman menurut pandangan orang tua. Jadi harus hati-hati nih posisi dapur ya Pak Kang ya. Iya, ini kita baru bicara sebagian kecil. Iya. Kalau saya teruskan nih 1 jam kita cuma jangan Pak Kang, kita lanjut lagi minggu depan aja ya. Cuma sekarang kita break dulu Pak Kang ya sebentar ya. Oke. Tidak mengherankan kalau khayalan itu pun sungguh berketidakwajaran. Tidak mengherankan pula kalau khayalan seperti itu kelak membawa banyak pribadi pebisnis dalam artian seluas-luasnya di bidang dan profesi apapun, terutama yang kurang tanggap dan kurang cermat mengevaluasi perubahan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, dengan serta-merta menjadi mudah terhanyutkan. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif terhadap bermacam aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, kekeluargaan, tentu saja juga dalam berbisnis. Bahkan bukan tidak mungkin mencuatkan salah satu dampak buruk yang sangat berpotensi menciptakan berbagai macam kerugian. Sebagai megalomania, mari kita bahas dasar analisisnya bersama-sama. Selepas masa Kaugwe, peranan unsur tanah
yang sempat mencuat di antaranya dalam bentuk sikap dan perilaku berkedisiplinan, berkecermatan, dan bertanggung jawab, hingga mudah disikapi secara membumi. Di bulan ke-10 Imlek atau Cap Gue ini cenderung kerontang kembali, saudara. Terkecuali kalau sikap membumi untuk berbagai aspek tadi, misalnya disiplin, cermat, dan bertanggung jawab, terus dikesinambungkan dengan baik dan benar, sebagaimana telah disarankan pada video-video terdahulu. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita mulai mencoba menjawab, Pak, ya. Oke. Ini ada Asep Ridwan, Pak Kang. Asep Ridwan. Lahir tanggal 6 bulan 3 tahun 1991 pukul 21 hingga pukul 22, Pak, range waktunya. Oke. Pertanyaannya, apakah saya cocok ambil S2 jurusan manajemen syariah atau analisis pasar modal, Pak? Termasuk yang cocok tapi pas-pasan. Waduh, sayang sekali ya. Perkembangannya agak lambat. Ya, S1-nya di bidang apa dia? Tidak dijelaskan, Pak. Langsung S2 ini, Pak. Iya, sebab kalau dia itu di bidang metalurgi, dibilang teknik, ya, mechanical, electrical, ini luar biasa dia. Oke. Ya, kalau di bidang tadi dibilang nggak cocok sih, nggak juga, lumayan gitu ya. Tapi perkembangannya agak satunya lambat. manajemen keuangan, Pak, katanya. Di keuangan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan, ya pas-pasan juga sih perkembangannya. Oke. Ya, tapi kalau dia kemudian buka usaha di bidang teknik, luar biasa. Apalagi kita kan sekarang sedang menghadapi masa di mana masyarakat dunia kan semua bawanya ke mobil listrik ya. Betul. Untuk membuat dunia lebih fresh. Lebih bersih, Pak Kang. Lebih bersih. Nah, untuk itu kan dibutuhkan nikel gitu. Betul. Nah, Asep ini cocok di bidang tersebut. Ya, jadi walaupun bukan di bidang itu sekolahnya, Asep tampaknya nggak akan ada masalah kalau mau mendalaminya. Oke. Iya, dan tentu saja potensi perkembangannya jauh lebih besar daripada apa yang telah disampaikan tadi. Baik. Kalau handicap dan warna keberuntungan apa, Pak? Sebaiknya Asep lebih sering memakai baju warna merah, ya, karena logikanya sering kalah dengan perasaannya gitu. Oke. Ya, perasaan sih dibilang jelek enggak. Karena kan dari perasaan juga lah orang banyak berkhayal untuk menemukan sesuatu. Betul. Namun potensi Asep ke sana memang berlebihan. Iya. Sehingga mengalahkan logika dan oleh karenanya gampang tersinggung. Nah, ini tentu saja jadi batu sandungan buat perkembangan bisnisnya. Oke. Kalau untuk arah rumah, Pak, yang cocok menghadap ke arah mana? Arah rumah?
Iya. Yang paling cocok ke barat atau ke selatan? Barat atau selatan. Nah, yang terakhir ini mengenai masalah jodoh, apakah sudah dekat atau masih jauh, Pak? Kalau dibilang jodoh, tahun lalu dia sudah dapet. Tahun ini gimana, Pak? Tahun depan? Kalau tahun depan banyak kebohongan buat dia, jangan. Jadi intinya harus sabar dulu, Pak Kang ya. Ya, jadi tahun ini ada peluangnya tapi kecil. Saya nggak yakin kalau Asep ini tidak menemukan belahan hatinya di tahun lalu. Kecuali memang dia cuek bebek, masa bodoh gitu. Karena yang tadi saya bilang gampang tersinggung dan gampang masa bodoh gitu. Oke. Ini harus dibuang ya sifat-sifat seperti itu, Pak ya, biar jodohnya makin dekat ya. Bukan dibuang kali ya, distabilkan. Jadi Stabilkan, Pak saya Kang. minta tolong makanya untuk lebih sering memakai baju warna merah agar keseimbangannya bisa terwujudkan. Oke, baik ya. Sukses buat Asep Ridwan. Sekarang saya beralih ke Ibu Rosa, Pak. Oke. Ibu Rosa tinggal di Bogor. Lahirnya tanggal 30 Tanggal 30 bulan Agustus bulan 8 tahun 1968. 1968 Pukul 4:30 pagi. 4:30. Ya. Ini saya masuk dalam unsur apa, Pak Kang? Kemudian usaha dan kesehatan bagaimana? Iya, kalau bicara unsur, Ibu Rosa harus paham bahwa sionya kan sio monyet. Oke. Lahirnya pada tanggal 7 bulan ke-7 tambahan. Ya. Jadi pada tahun Imlek 2519 yang merupakan tahun yang bersamaan dengan tahun 1968 itu, Ya. berdasarkan Imlek ada 2 bulan ke-7. Baik. Nah, Ibu Rosa lahir di bulan ke-7 yang kedua gitu ya. Nah, pada saat itu yang masuk unsur tanah. Dan tetapi yang dominan adalah logam. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara keunsuran, unsurnya unsur tanah, namun dominasinya pada logam. Oke. Kemudian yang ditanyakan lagi? Usaha dan kesehatan, Pak. Usaha dan kesehatan. Yang paling penting, Ibu Rosa ini sebetulnya ambisius, ya, tetapi ada tetapi. Walaupun karena ambisiusnya itu, Ibu Rosa seringkali keras kepala, tidak mau dengar nasihat, bahkan seringkali kalau udah benci orang, bencinya luar biasa. Dendaman, Pak ya? Iya, namun energi untuk mengejar obsesinya tersebut lemah sekali. Oke. Jadi ini yang harus ditingkatkan. Nah, ini pula juga yang menjadi parameter bagi saya untuk menilai Iya. bahwa Ibu Rosa ini juga gampang merasa khawatir. Keras kepala tapi khawatir. Iya. Nah, ini yang harus distabilkan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kurangi pemakaian baju warna putih, persering memakai baju warna merah ketika beraktivitas, memakai baju warna yang gelap-gelap ketika sedang tidak beraktivitas atau ketika sedang santai gitu. Oke. Dan kalau bicara mengenai kesehatan, tentu saja saya minta tolong agar makanan yang terlalu pedas dikurangi. Oke. Ya, karena potensi bawaan lahirnya kebanyakan pedas. Ibu Rosa tolong kurangi dan perbanyak minum karena seringkali males minum. Oke. Tapi bagusnya Ibu Rosa lebih suka daging yang ayam, ikan begitu. Itulah yang bagusnya gitu. Tetap sehat ya buat Bu Rosa di Bogor dan semoga terbantu. Kita break kembali, Pak Kang. Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita baca kembali pertanyaan Pak Kang. Oke, tapi saya mau menambahkan buat Ibu Rosa. Baik Pak Kang. Dari analisa komposisi tadi, saya minta juga tolong jangan banyak begadang karena jantungnya juga nggak bagus nih, mesti hati-hati dijaga gitu ya. Iya. Karena begadang memang tidak ada gunanya Pak Kang ya. Begitulah, luar biasa. Itu lagunya luar biasa banget itu. Aduh, terjadi nyanyi saya Pak. Ada Pak Hendra Gunawan nih Pak berikutnya. Hendra Gunawan. Iya. Lahir tanggal 8. Tanggal 8. Bulan 1. Bulan 1. Tahun 1972. 1972. Pukul 21 malam. Oke. Sekarang saya bekerja di bidang penggorengan biji kopi. Apakah cocok Pak? Penggorengan biji kopi. Dia jasa menggoreng atau menjual biji kopi? Nah, itu dia yang masih menjadi misteri Pak Kang. Kalau dia cuma terima jasa ngegoreng aja sih oke gitu. Oke. Tapi kalau penjualan biji kopi nggak cocok. Buka kafe kopi juga nggak cocok gitu. Iya. Oke. Kalau tempat usahanya bagusnya ada mana Pak Kang? Bagus ke timur atau ke timur laut. Timur atau timur laut, kemudian rumah tinggalnya? Sama. Oh. Sama, cuma satu hal, walau bagaimanapun, saya minta tolong dua hal buat Juragan Hendra setidaknya itu. Yang pertama, jangan keras kepala. Yang kedua, jangan mudah tersinggung. Karena kedua-duanya merupakan handicap, ya. Padahal potensi keberuntungannya besar. Baik. Kalau itu tidak bisa ditanggulangi, tentu kemajuannya menjadi sulit diharapkan. Dan bidang yang cocok mestinya dia bergelut di bidang yang paling bagus adalah logam, kedua campuran api logam, ya. Walaupun ada bidang lain yang cocok, tapi potensinya kecil, saya tidak sampaikan. Oke, yang berbau kopi sama sekali nggak cocok Pak Kang ya? Kalau berbau kopi masih boleh, misalnya, Masih boleh, ya? Misalnya dia jualan spare partnya bau kopi nggak apa-apa. Oke. Saya sudah serius nih, ternyata bercanda Pak Kang ya. Kan berbau. Iya betul. Maksudnya ada unsur kopinya Pak Kang? Kalau ada unsur kopinya sebaiknya jangan. Baiknya jangan ya. Oke. Iya. Saya beralih ke pertanyaan Ibu Ervina Pak Kang. Ibu Ervina. Lahir 13 bulan 11. 13 bulan 11 tahun 1988. 13/11 tahun 88. Pukul 2:50 dini hari. 2:50 Pak. Oke. Dini hari. Oke. Rumah menghadap kemana Pak? Sebagai apa? Saya nggak berani jawab kalau pertanyaan dari wanita ini. Baik. Kalau dia menikah bisa ngaco saya. Ya. Ya, kalau dia single
ya oke aja sih, ngadep ke selatan cocok, ke barat juga cocok gitu ya. Selatan barat cocok ya. Iya. Oke. Sekarang saya beralih ke buat anaknya Pak Kang. Oke. Ini namanya Jason. 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 Bacanya harus Jason. Oke. 10 Desember, 10 bulan 12, 10 bulan 12 tahun 2016 Pak Kang. 2016 Pukul 9:26 pagi. pukul 9 lewat 26 menit. Oke. Kemudian anak yang kedua namanya Jaden. 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 Oke. Lahir tanggal 22 bulan 12 bulan 12 tahun 2019. 2019 Pukul 12:38 menit. 12 lewat 38. Menit siang ya. Oke. Handicap mereka berdua apa? Kemudian kesehatan mereka di apa, Pak? Kalau yang pertama, handicapnya boleh dibilang kecil. Penyakitnya juga relatif cuma pada perut yang suka kembung, mah. Namun demikian, gangguan pada perut jangan dianggap enteng juga. Ya, karena lambung juga bisa berbahaya kalau tidak ditanggulangi dengan baik gitu ya. Jadi makan juga harusnya teratur ya. Nah, tetapi satu hal, Jason ini agak berbeda dengan adik-adiknya ya. Jason obsesinya maunya nanti keliling dunia, demen jalan. Keren. Adiknya lebih senang diem di tempat. Ini Gitu. kebalikannya Pak Kang ya? Iya, kedua-duanya anak yang daya tangkapnya cepat. Oke. Ya, daya tangkapnya cepat dan rajin gitu ya. Cuma kalau untuk kedisiplinan adiknya lebih berkedisiplinan. Oke. Nah sayangnya si adik selain gampang tersinggung, nanti dia bergaulnya juga agak berat gitu, agak lambat. Dan indikasi dari awal kelihatannya memang perbedaan dari keduanya. Kalau Jason itu lahirnya tidak kuning ya, normal, sedangkan adiknya ada kuning loh ya. Oke. Berarti waspada gangguan pada liver. Dan adiknya lebih cenderung nantinya lebih senang makan daging daripada sayur. Jadi tolong, mumpung masih kecil-kecil, dibiasakan sayurannya diperbanyak. Iya, cuma orang tuanya harus ngasih contoh dulu Pak Kang. Orang tuanya suka sayur. Suka sayur, nah. Suka. Itu contoh yang bagus. Iya. Biasanya kalau orang tuanya nggak suka makan sayur, nyuruh anaknya agak susah. Iya, tapi ada juga orang tuanya yang memang membiarkan anak punya kesukaan. Ya, kalau anaknya kemudian demennya daging, tiap hari beliin hotdog. Tiap hari beliin daging-daging yang olahan itu toh. Iya, hotdog burger gitu terus ya makanannya ya. Cuma kalau keduanya unsur dominannya apa nih Pak Kak? Kalau kakaknya lebih dominan pada api, tapi dibilang terlalu dominan juga enggak. Kalau adiknya lebih pada api dan air. Oke. Baik. Satu lagi Pak Kang ya sebelum kita break ya. Oke. Ini datang dari Bapak Swandi. Suwandi. Bapak Swandi pakai W Pak Kang. SWANDY. SW. ANDY. Oke. Swandi. Unik nih ya. Swandi. Betul Pak. Oke. Lahir tanggal 10 Tanggal 10 bulan 3 bulan 3 tahun 1972. Oke. Pukul 16:30 menit sore. 16 Pak, lewat 30 menit. Oke. Saya ada rencana renovasi rumah Pak. Sebaiknya sebelum sincia atau sesudah sincia nih? Sesudah dong ya.
Sebabnya Sio tikus kan lagi ciong tahun ini. Dan kalau lagi ciong, memang kita bisa aja menghitung ada celah-celah yang bisa bagus gitu ya, pada tanggal sekian begitu. Tetapi ada lebih baik kita preventif jaga deh, ya. Toh juga nggak lama lagi udah ganti tahun. Betul. Ya, ganti tahun. Besok tanggal 12 Februari itu sudah tahun kerbau logam. Oke. Ini sebentar lagi Xinjia ditunggu Pak, 12 Feng Shui-nya nih Pak, 12 unsur. Iya, tapi ya bukunya juga belum terbit. Ada juga yang bertanya kapan terbitnya katanya. Tuh Kang, ditanyain nih Pak. Iya, itu juga ada orang dari Lampung belinya di mana katanya ya. Ya nanti kalau sudah terbit, biasanya juga dari Sonora membantu kok ya. Betul Pak. Jadi nggak usah khawatir, bisa menghubungi Sonora. Iya. Dan kapan terbitnya? Diperkirakan Januari baru terbit sih. Oke, ditunggu saja, akan diinfo di Sonora ya. Kalau rumah hadap timur laut cocok ya Pak? Rumah hadap timur laut? Kalau ngadep timur laut, saya khawatir banyak masalah. Oke. Ya, dan masalahnya tersebut cenderung mendera pada anak laki-laki. Ya, gampang sakit, gampang bermasalah. Ya. Jadi kalau memang rumahnya itu menghadap ke timur laut, jangan diperbaiki deh. Pindah aja gitu ya. Karena dalam siklus setiap 3 tahun bisa ada masalah tuh. Ya, kecuali bos atau juga Ganswandi memang tidak punya anak laki-laki gitu ya. Kalau ada segera pindah ya, karena posisi tersebut termasuk yang pantangan. Tapi tadi dikatakan menghadap ke timur laut toh? Nah, tapi harus jelas timur laut itu antara 22,5 sampai 67,5 derajat. Kalau dari utara geser cuma 10 derajat, 15 derajat tuh masih ngadep utara gitu, masih boleh. Nah, kadang-kadang orang mengeneralisir nih. Ya. Timur lautnya ya udah timur laut aja ya, padahal ada derajatnya Pak ya. Iya. Tapi saya dengar nih, ini bocoran nih. Katanya sih dari pihak penerbit untuk penjualan buku dan kalender di tahun depan nih untuk buku tahun kerbau, katanya kemungkinan untuk online itu dapat hadiah itu loh. Apa namanya? Kompas. Kompas Pak. Kompas manual. Iya. Saya lebih percaya kompas manual daripada digital. Penunjuk arah Pak ya. Kenapa? Penunjuk arah ya. Betul. Karena kalau yang digital seringkali yang ada di di handphone misalnya, itu seringkali penutup handphonenya suka ada itu. Ada apa? Ada magnet. Iya. Sehingga ngawur dia. Nggak ketemu tujuan Kang. Iya, kalau magnetnya nggak ada, biasanya dia tepat gitu. Iya. Oke. Yang terakhir Pak, ini mengenai warna baju, pekerjaan dan handicapnya apa nih Pak Suwandi ini? Oh, yang nggak boleh tentu warna hitam, abu-abu, biru. Itu warna kesukaannya. Hari ini saya lebih banyak mau meminta tolong kepada sahabat Sonora yang tadi bertanya, kebanyakan nih butuhnya warna merah ini. Ya, jadi warna hitam, biru, abu-abu tolong jangan dipakai lagi deh ya. Oke, kita break kembali Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur.
agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita jawab pertanyaan lagi, Pak. Oke. Kali ini datang dari Fanny Octavia. Fanny Octavia. double N ya. Betul, Pak. Octavia pakai C. Pakai K, Pak. Oh, pakai K. Iya. Fanny Octavia. Iya. Lahirnya tanggal 18. Bulan 10. Oh, kok tahu, Pak? Udah pernah berarti, Pak ya? Octavia pasti lahirnya Oktober. Saya lupa. Tahun 1997, Pak. Iya kan? Iya. 8 bulan 10 tahun 1997. Betul. Pukul 16:20. 16:22. Nah, pasangannya ini namanya David, Pak. David. Ya. Tanggal 22 bulan 3 tahun 1993. 1993 pukul 22 malam. 22 malam. Iya. Ini bagaimana, Pak? Cocok gak kami berdua sebagai pasangan? Kalau nggak cocok, mestinya yang nanya cocok enggaknya mesti kasih tahu dong. Kalau nggak cocok saya bagaimana gitu ya. Punya cadangannya nggak gitu, Pak? Wah, sayang. Waduh. Sayang sekali Anda nggak kebagian karena mereka cocok juga Wah. kan. Yang berharap bisa mendekati David atau Fanny, mundur, Pak ya? Mundur lah ya. Karena mereka ternyata cocok. Walaupun, ada walaupun loh ya. Mereka seringkali bicara nggak nyambung. Oke. Ya, tapi kadang-kadang kita juga harus berpikir positifnya. Perbedaan pandangan bisa jadi untuk saling mengisi dong. Saling melengkapi, Pak. Saling melengkapi. Namun, hal yang patut dipahami oleh mereka berdua nih. Untuk David, saya minta tolong bahwa Fanny ini agak baper gitu ya. Orangnya sih baik banget, tapi emosinya juga cukup tinggi. Oke. Ya. Nah, jadi tolong jangan suka memancing emosi. Orangnya baik kok gitu ya. Kalau dia udah emosi, adat kerasnya keluar loh. Fanny itu bisa arogan gitu. Nah, nanti kaget sendiri David. Ya. Nah, Fanny nggak ada masalah karena David pintar memimpin. Sebagai suami bisa ngomong gitu. Cocok nih ya. Tetapi kejelekannya David itu gampang tersinggung. Ya. Jadi sering salah paham. Nah, oleh karena Fanny ini sendiri tidak gampang salah paham, jadi dia suka ngomongnya seenak bekoknya nanti. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke. Ya. Dan satu hal yang saya mau minta tolong kepada David, bahwa David itu kalau mau marah ya marah sih. Kenapa? Karena apa? Karena David seringkali memendam kemarahan di dalam otak. Kemudian dia kesal sendiri. Akibatnya apa? Stroke nanti. Ya, apalagi David ini demen banget mengonsumsi makanan yang asin-asin. Wah, jantung kena, stroke kena, gitu kan? Nah, sedangkan David nantinya harus menjaga Fanny karena Fanny pada waktu lahir udah kena gangguan kuning gitu. Dan juga tolong Fanny ini diperbanyak minumnya, seringkali lupa gitu. Itu aja yang kalau itu semua dipedulikan, kayaknya benturan-benturan tadi akan mengecil gitu. Dan tapi satu hal David harus paham, ya,
Fanny hokinya jauh lebih gede loh. Wah, saling melengkapi Pak Kang ya. Saling melengkapi, sebetulnya saling melengkapi. Nah, kalau saling melengkapi gini Pak, kalau misalnya buka usaha ternak ayam telur. Buka ternak ayam telur, oke aja kalau David yang pegang. Oke. David cocok. Ya, kalau Fanny bantu-bantu aja deh gitu. Nah, kalau Fanny pakai aja telurnya buat bikin pastry, Betul. bikin cake. Karena Fanny jago masak, jago bikin cake. Wah, ini pasangan cocok. Tapi boleh dibilang kita nggak boleh percaya loh sama Fanny sebelum Fanny kirim buktinya kepada kita. Betul Pak Kang. Tapi memang Fanny jago di bidang kuliner baik Asia maupun Eropa ya. Iya, oke. Tinggal dikembangkan aja Pak Kang ya. Iya, dan kalau Fanny nantinya mau berbisnis di bidang itu, saya minta tolong David jangan ikut campur. Ya. Oke. Jadi pimpinan aja Pak Kang ya. Juga jangan, kalau jadi pimpinan nanti David tuh kalau dalam konteks bisnisnya Fanny, dia ikut campur bisa kebijakannya Fanny terganggu loh. Harusnya untung jadi buntung nanti. Jadi ngelola usaha aja lah titik gitu Pak Kang ya. Ya bantu-bantu gitu ya. Misalnya dalam hal memanage bagaimana kasih tahu gitu. Tapi jangan mencampuri keputusan. Ya. Oke. Baik. Satu lagi Pak Kang. Oke. Ini atas nama Basilius Prabantara. Wih, keren banget namanya. Basilius Prabantara. Lahir 12 ya. bulan Juni Pak Kang. Bulan 6 Iya, tahun 1970. 1970. 12 Juni tahun 70. Range waktunya antara pukul 22 malam hingga pukul 00 Pak Kang. Kepanjangan kan ya? Wah, ini yang berat. Ya. Coba saya bantu hitung perbedaannya. Aduh. Sulit Pak Kang ya. Iya, soalnya beda jauh, bisa beda jauh. Istrinya aja Pak Kang, istrinya nih Pak. Cuma istrinya jamnya tidak diketahui Pak Kang. Nggak usah lah. Ya. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Saat ini bekerja sebagai seorang sales otomotif. Prospeknya bagaimana Pak? Wah, kalau dia nggak kaya sih bohong ya. Waduh. Dari tadi banyak yang cocok ya. Iya, ini sih luar biasa. Nah, kalau dia sampai nggak berhasil, itu mesti dikarenakan dua hal lagi yang tadi saya udah sampaikan sebagai batu sandungan. Apa itu? Oke. Keras kepala dan gampang tersinggung. Banyak melamun. Semangatnya tinggi, disiplinnya rendah. Cepat laku jual mobil Pak ya. Dia cocok sekali. Ya, apalagi kalau dia kemudian menggeluti dunia spare part-nya gitu. Ya, asal jangan aksesoris yang bahannya dari plastik loh ya. Fiber dia nggak cocok. Tapi kalau semuanya metal, dia tuh luar biasa. Hanya saja, memang kalau dia lahir antara jam 22 sampai jam 23, ini berat nih. Oke. Jadi banyak gangguannya. Tapi kalau dia lahir setelah jam itu, ini sih disenggol dikit aja, diangkat batu sandungannya yang kecil, dia udah langsung membengkak nih. Membengkak dompetnya gitu. Nah, tapi walaupun bagaimanapun, saya minta tolong agar juragan Basilius ini sering-sering menggunakan baju warna hijau. Kalau perlu dari mulai saat ini pakai 2 tahun. Oke. Jangan pernah ganti. Hijau muda, hijau tua, hijau kembang, hijau semua hijau. Ya. Dan yang nggak boleh dipakai adalah hitam, abu-abu dan biru. Baik. Semoga bisa membantu dan makin sukses ya buat Bapak Basilius Prabantara. Sekaligus ditunggu saja nih bukunya Pak Kang ya, bulan Januari ada bonus Kompas nih bocorannya. Mudah-mudahan segera bisa terbit. Saya coba nanti desak kepada pihak penerbit. Iya. Mudah-mudahan di awal bulan
satu itu setidaknya udah terbit lah gitu ya. Baik, mudah-mudahan lancar Pak Kang ya. Iya, dan karena juga saya perlu sekali supaya sahabat Sonora ini punya pedoman, karena seperti tadi ya, dibilangnya timur laut. Saya khawatirnya dari utara cuma 10-15 derajat, belum di atas 22,5 dia udah bilang timur laut. Dan saya suruh pindah, kan berarti saya ngaco nantinya. Betul Pak Kang. Ya, tapi kalau dia bisa mengukur, maka dia tahu pasti saya perlu pindah atau enggak. Baik, ditunggu saja Pak Kang ya, mudah-mudahan lancar. Oke, Juragan. Januari nanti. Terima kasih Pak Kang. Sama-sama Juragan, sukses selalu, sukses untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat malam.